Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pada pertemuan yang ke-14 dalam perkuliahan pengelolaan pengajaran PAI, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lesson plan dalam model pembelajaran contextual teaching learning atau CTL, atau juga sering disebut dengan pembelajaran kontekstual. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa variasi atau lesson plan model pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam membuat lesson plan. Ada active learning, quantum learning, dan sebagainya ya. Nah, baik teman-teman, untuk menyingkat waktu ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan bahwa sebenarnya pertemuan kita tinggal satu kali lagi ya untuk mengendapkan pertemuan pada semester ini. Namun nanti saya akan memberikan tugas di akhir perkuliahan ini, dan pengumpulan tugas akan kita hitung untuk absensi untuk pertemuan yang ke-15 ya. Jadi untuk materi ini materi yang terakhir. Nanti untuk pertemuan yang ke-15 saya kasih tugas di akhir perkuliahan ini. Baik teman-teman, langsung saja pada slide yang pertama ya, tentang lesson plan model pembelajaran contextual teaching learning. Nah, apa itu pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning? Yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Jadi model pembelajaran kontekstual ini berupaya untuk mengaitkan apa yang dipelajari siswa di kelas dengan konteks kehidupannya sehari-hari. Misalnya dalam materi sholat. Nah, apa manfaat ketika mereka belajar serius di sekolah tentang materi sholat dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi antara materi yang diajarkan di kelas dengan kehidupan sehari-harinya ada kesinambungan ya, ada ya saling koneks ya antar materi di kelas dan apa yang terjadi di lingkungan sehari-harinya. Dan kemudian selanjutnya, apa landasan filosofis dan teoritis dari model pembelajaran ini? Yaitu yang pertama, belajar bukanlah sekedar menghafal ya. Jadi transfer of knowledge, materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa itu bukan hanya untuk dihafal, tapi yang paling penting untuk bisa dipahami. Kemudian siswa belajar dari mengalami ya. Jadi siswa dilatih secara aktif untuk menggali dan menemukan pengetahuan tersebut, bukan hanya pasif menerima dari guru. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam. Dan juga pengetahuan tidak dapat dipisahkan menjadi fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang bisa diterapkan. Selanjutnya, setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Membiasakan siswa menemukan solusi bagi suatu masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Jadi metode ini berupaya untuk melatih daya kreativitas ya, daya kreativitas anak, kemudian kemampuan anak untuk problem solving, memecahkan suatu masalah dan menemukan ide-ide baru, melatih kreativitas. Dan kemudian terakhir,
pembelajaran dapat mengubah struktur otak. Dengan pembelajaran aktif ini secara kontekstual, maka otak anak itu akan terus mengalami perkembangan ya, apalagi dengan cara dia terlibat secara aktif mengkonstruksi atau menemukan pengetahuan tersebut. Kemudian selanjutnya unsur unsur metode dalam metode kontekstual. Unsur-unsurnya yang pertama yaitu konstruktivisme. Pembelajaran dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Kemudian inquiry, yaitu pembelajaran adalah proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Kemudian juga ada questioning atau bertanya. Tugas guru mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Kemudian ada learning community, masyarakat belajar, yaitu belajar secara bersama. Modeling, yaitu contoh. Reflection, merefleksi apa yang sudah dipelajari. Dan authentic assessment, penilaian yang sebenarnya. Dan penilaian ya dalam konteks pelajaran kontekstual itu ada dua aspek ya, tidak ada aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Ini yang menjadi fokus penilaian dari pembelajaran kontekstual. Untuk selanjutnya langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran secara kontekstual. Yang pertama, yang ini bisa digunakan ya teman-teman yang sudah mengajar, kaitkan setiap mapel dengan seorang tokoh yang sukses dalam menerapkan mapel tersebut. Ini ya, ini bisa kita gunakan dalam beberapa mata pelajaran. Ceritakan riwayat hidup tokoh tersebut dan temukan cara sukses yang ditempuhnya dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya. Kemudian tunjukkan manfaat yang spesifik tentang manfaat ilmu atau mapel yang ia pelajari atau materi yang ia pelajari, tentang manfaat spesifiknya. Kemudian ilmu-ilmu yang dipelajari dapat memotivasi siswa untuk mengulanginya dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian siswa diberi kebebasan untuk mengkonstruksi ilmu yang ia terima. Menggali kekayaan emosi siswa dan biarkan ia mengekspresikannya. Bimbing siswa untuk menggunakan emosi dalam setiap aktivitas sehingga diri anak dididik penuh arti. Ya, ini langkah-langkah penerapan atau melaksanakan model kontekstual atau contextual teaching learning. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa metode ya yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran kontekstual ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan beberapa metode tersebut ya. Ada metode Wood Square, metode explain, metode examples ya, example, non examples. Kemudian metode debat, metode talking stick, metode tebak kata, metode make match dan seterusnya. Ini ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran kontekstual. Nah, selanjutnya bagaimana penerapannya dalam pembuatan LPP ya. Kita langsung kepada langkah-langkah pembelajarannya ya, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan awalnya ini ada beberapa tahap ya. Contoh dalam penggunaan metode kontekstual. Nah, pada kegiatan awal yang pertama tentu guru membuka pelajaran dengan memberikan beberapa pertanyaan. Ini ya, untuk merangsang daya kritis anak tersebut, diawali dengan pertanyaan. Ini ada beberapa contoh pertanyaan ya. Nah, ini dalam CTL disebut dengan questioning atau bertanya ya. Jadi ada unsur-unsurnya ya, unsur dalam CTL itu questioning. Kemudian yang kedua, guru mengarahkan siswa agar tertarik terhadap materi yang diajarkan dengan cara menceritakan suksesnya orang lain dengan menjalankan sholat 5 waktu secara
tepat waktu. Ceritakan orang yang sukses dengan rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian pembentukan kelompok, ya, pembentukan kelompok. Siswa diberi kartu yang berisi gambar binatang, topi, dan pelangi. Kemudian siswa bernyanyi sesuai dengan gambar sambil mencari teman yang menyanyikan lagu yang sama. Nah, ini salah satu contoh dari metode bagaimana kita untuk membagi kelompok. Maaf. Nah, ini namanya unsur dalam CTL learning community. Dan selanjutnya untuk kegiatan inti. Nah, di sini kita menggunakan make match ya. Ini sudah sering kita gunakan metode ini ya. Jadi guru membagikan soal kepada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan dan mencatat hasil diskusinya. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi masing-masing kelompok selama 5 menit. Hasil pekerjaan tiap kelompok dikumpulkan. Nah, kemudian penjodohan ya, yang sudah sering kita gunakan metode ini. Nah, ini unsur yang digunakan dalam learning community dan authentic ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini guru memberikan waktu kepada siswa untuk merenungkan materi yang sudah diajarkan. Ini adalah masuk dalam proses refleksi ya, dalam unsur-unsur CTL tersebut. Nah, ini ya salah satu contoh dari penerapan model contextual teaching and learning. Nah, nanti untuk selanjutnya ini adalah tugas ya untuk teman-teman kerjakan. Tugas ditulis secara tulis tangan ya. Silakan nanti ditulis tangan tugasnya. Ini nanti mungkin akan saya share juga ya di grup PDF-nya untuk tugas ini supaya enak dilihat ya nanti ya. Nanti sebagaimana saya janjikan di awal bahwa bagi teman-teman yang mengumpul tugas ini akan dihitung absensi untuk pertemuan terakhir yang ke-15 ya. Jadi tugas ini dihitung sebagai absensi teman-teman pada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-15. Jadi untuk materi perkuliahan ini materi yang terakhir ya. Nah, baiklah teman-teman, itulah materi yang bisa saya sampaikan ya. Saya tentu mengucapkan mohon maaf ya yang sebesar-besarnya jika selama perkuliahan saya tentu banyak kekurangan ya, banyak kehilafan yang saya lakukan. Mohon bisa dimaklumi karena saya juga dosen baru ya di STIDKI ini, tentu masih perlu banyak penyesuaian ya dengan lingkungan pembelajaran atau lingkungan pendidikan di STIDKI ini. Tentu mungkin juga banyak hal tutur kata atau tugas-tugas ya yang dirasa memberatkan teman-teman. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan keikhlasan teman-teman untuk mengerjakan tugas yang saya diberikan dihitung oleh Allah sebagai amal baik teman-teman semua ya. Dan mudah-mudahan juga keikhlasan teman-teman mengerjakan tugas itu menjadi wasilah bagi kesuksesan teman-teman di kemudian hari dengan profesi apapun yang teman-teman geluti dan teman-teman pilih di kemudian hari ya. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nanti jika setelah melihat video ada yang perlu didiskusikan, silakan teman-teman diskusikan di grup WA ya. Perlu ditanyakan, nanti silakan diskusikan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.